Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik ada Reza Artamevia yang lagi-lagi terseret kasus One Prestasi investasi jual beli perhiasan. Kali ini korbannya siapa lagi ya Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, lagi-lagi penyanyi senior Reza Artamevia terlibat kasus dugaan One Prestasi. Kabar ini mencuat ketika seorang pria bernama Marvin mengungkap kerugian akibat ingkar janji yang dilakukan sang diva. Menurut Marvin yang didampingi kuasa hukumnya, Reza Artamevia mengajaknya untuk memberikan sejumlah uang demi berjalannya bisnis perhiasan yang ia jalankan dengan beberapa temannya yang lain. Sadar ada kejanggalan dari ajakan bisnis tersebut, Marvin mengaku sempat menolak. Namun, Reza Artamevia melakukan segala cara demi meyakinkan Marvin. Alhasil, ia menyumbangkan dana sekitar 75 juta rupiah nih Besti. Jadi saya dengan inisial RA lah ya, memang diva lah bisa dibilang. Jadi kronologinya ya itu. Saya pun nggak kenal, tiba-tiba diajak ke sebuah konser gitu. Dan saya diajak di diskusi rundingan untuk investasi lah, pembelian samping gitu, ntar dengan nominal 1 minggu itu cair sekian, dan ada beberapa tawar investasi ya, misalnya dari dalam waktu dan jumlah yang berbeda cairnya sekian gitu. Ada juga, jadi saya sebenarnya nggak tertarik jadi saya udah menghindar, tapi itu tadi ya mungkin beliau ini si teteh ini meyakinkan saya gitu dengan bahwa orang lain pun mau. Dengan iming-iming, Marvin akan mengantongi keuntungan yang fantastis dalam kurun waktu 1 minggu. Namun pada faktanya bukannya mendapatkan keuntungan, tapi sebaliknya. Dana modal awal Marvin tidak kembali sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak. Ironisnya, Marvin tak hanya mengalami kerugian material, tapi hubungan pekerjaan profesional dengan manajernya juga ikut dikorbankan. Pasalnya, karena kejadian ini Marvin dan manajernya terlibat cekcok hingga hubungan keduanya merenggang. Marvin tak memungkiri jika pada akhirnya modal awal itu sudah dikembalikan. Namun ia sangat menyayangkan sikap sang diva yang merugikan dirinya dari segi nama baik dan hubungan pekerjaan Besti. Dari yang paling bikin gak habis pikir ketika Marvin juga mendapati bukti bahwa korban dari Reza Artamevia tak hanya dirinya saja, melainkan ada korban lain yang curhat kepadanya melalui media sosial. Hal inilah yang mendasari alasan Marvin untuk buka suara ke publik. Saya clear, yang lain belum clear. Yang lain ini siapa nih? Ada yang cerita udah berjalan 2 tahun, ya mungkin agak besar gitu nominalnya gitu kan. Jadi kan ada mungkin di bawah 10 ya yang baru cerita ya. Dia menceritakan kejadiannya. Jadi kan saya langsung nganggep ya sama, kita sama-sama ngerasain gitu. Jadi ini yang memang mendorong saya untuk bicara sebenarnya. Mendapati kerugian secara material dan imaterial, Marvin melalui kuasa hukumnya menduga bahwa dalam hal ini Reza Artamevia melakukan dugaan One Prestasi. Bukan tanpa alasan, menurut kuasa hukumnya, Marvin ternyata mengalami kesulitan saat menagih kerugian tersebut. Terlebih ketika pihak Reza Artamevia ketahuan memberikan cek kosong untuk membayar sejumlah kerugian tersebut. Ya ini kan kita takutnya abu-abu Bang ya. Yeah. Maksud saya nominal yang saat penawaran atau perjanjian itu di angka berapa? 85. 85. Nah, cairnya dalam seminggu. Dalam seminggu. Oke, lalu ada cek kosong berarti. Ada cek kosongnya. Cek kosong itu kalau tidak salah hari Jumat ya? Iya, Jumat tanggal 14. Ya, jadi intinya dalam proses ini telah terjadi One Prestasi. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ya enggak? Kekecewaan itu timbul ya ketika orang diberikan cek pada saat hadir ke bank uangnya nggak ada, dan itu terjadi 2 kali. Itu kan menyangkut reputasi orang, ya nggak, waktu, terus dan sebagainya. Itu yang menjadi yang harus digarisbawahi, ya nggak. Ini persoalan bukan hanya persoal pembayaran,
harusnya disertai juga permintaan maaf dan sebagainya. Itu loh. Kan saya katakan sejak awal dalam respon ini bukan terkait penagihan pembayaran. Pembayaran sudah clear, ya kan? Namun klien kita ini ingin menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dirasakan secara langsung. Parahnya, ternyata Marvin dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh pihak Reza Artamevia. Meski begitu, Marvin mengaku akan kooperatif menjalani proses hukum yang sudah berjalan. Seperti PO beli barang dari luar ceritanya, kan film perhiasan lah apa gimana. Tapi kan itu tadi sebenarnya saya nggak tertarik, tapi saya diseret gitu loh. Ini kan saya jadi resah, kemarin tuh saya resah, maksudnya dari cara beliau merespon gitu, nggak benar gitu loh. Maksudnya saya malah dituduh mencemar nama baik. Dan karena saya memposting cek, saya jujur aja, maksudnya gini loh, itu bukan saya mencemarkan nama baik, tapi saya nggak ngelaporin malah. Wajar saya posting di WhatsApp gitu, kecewaan, saya kan dijanjiin. Setelah itu dijanjiin tanggal 14, nggak cair juga. Sampai ada surat SKP. Nah ini yang saya pengen jelasin gitu loh. Maksudnya ini kan berhubungan sama yang namanya nama ya, nama besar gitu loh. Kenapa harus tega ngelakuin untuk saya? Selanjutnya ada kabar terbaru dari Elrian yang melaporkan Eza Gionino ke polisi atas dugaan pemukulan. Seperti apa informasinya, langsung saja, ini dia. Besti, setelah mengungkap bukti pemukulan yang diduga dilakukan oleh aktor Eza Gionino, akhirnya Elrian buka suara di depan awak media. Dari pernyataan resminya, ternyata Eza Gionino sudah resmi dilaporkan ke polisi nih Besti. Bahkan prosesnya sudah masuk ke tahap klarifikasi pelapor, yakni Elrian. Dari pemeriksaan alias tahap klarifikasi yang dijalani, Elrian mengaku dicecar 12 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Hari ini cuma klarifikasi aja tadi, dipanggil sama Bang Panji ya, yang mengurus kasus saya. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Memang pemanggilannya memang sudah dijadwalkan hari ini? Oh enggak, sebetulnya kemarin, cuman karena ada jadwal syuting jadi hari ini baru bisa hadir. Mungkin pertanyaan Ada 12 pertanyaan. 12 ya, seputar apa yang terjadi, terus kejadiannya seperti apa, kronologinya, terus apa yang dipukul, terus dia bawa apa, dengan siapa, kejadiannya di mana. Oh ini kasus pemukulan ya, pemukulan dari pihak E ya. Saya mungkin nggak bisa nyebut banyak karena kasusnya udah berlanjut, udah berjalan juga, jadi minta doanya aja. Menurut Elrian, kronologi yang bermula ketika Eza Gionino secara tiba-tiba mendatangi dirinya. Tanpa alasan dan bukti yang jelas, Eza Gionino langsung memukul dirinya hingga babak belur. Tak terima dengan kelakuan kasar Eza tersebut, ia pun langsung melakukan visum dan membuat laporan polisi. Ya singkatnya sih dia datang tanpa tuduhan, dia minta ketemu sama saya, datang tanpa tuduhan, hingga akhirnya dia menuduh hal yang dia tuduhkan ke saya terus melakukan pemukulan. Oh enggak, kalau waktu itu dia komunikasi itu setelah habis pemukulan dia di jam 5 itu kan dia habis kejadian itu jam 12:30 ya, 12:30 siang. Di jam 5 itu dia minta maaf, tapi ya saya ngelaporin ini sekali lagi untuk pihak dia tuh biar jerak lah, ada hukum jerak, biar dia nggak sembarangan untuk kedepannya. Rahang di bagian sini, di sini sudah, mungkin itu yang paling keras ya. Jadi yang saya visum juga bagian sini, terus mungkin yang lain itu karena ada bentuk dari saya meluk dia biar dia nggak mukul saya lagi, ya mungkin ada bagian yang merah atau kena tangan. Dan yang membuat Elrian tak habis pikir ketika dalam tuduhannya Eza mengatakan bahwa Elrian selingkuh dengan Eza saat masih menjadi istri sahnya. Elrian yakin Eza tak punya bukti yang kuat. Akhirnya ia merelakan pertemanan yang sudah belasan tahun mereka bina nih Besti. Karena selain kecewa dengan tindakan gegabah Eza saat emosi, Elrian juga ingin memberikan efek jerak kepada sang sahabat. Karena ternyata ini bukan kali pertama Eza menduga ia berselingkuh dengan istri.
Kejadian yang sama juga ternyata sudah terjadi sekitar tahun 2014-2015 silam. Namun karena pertemanan, Elrian memilih diam dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Oh enggak, justru karena dia datang minta ketemu saya, terus dia datang nuduh bahwasannya kalau saya tuh ada hubungan sama mantan istrinya, si Eca. Makanya saya bingung gitu, kok dia bisa datang-datang nuduh saya gitu. Bahkan tanpa bukti. Oh enggak ada, saya putus komunikasi, saya langsung cut. Oh. Dari Kak Elnya sendiri udah nggak mau? Enggak, udah cukup deh kayaknya. Karena ada rasa trauma ya, dia datang nuduh saya, terus langsung mukul, terus ada bentuk ancaman juga. Kalau saya sih cukup tahu, mungkin setelah saya lapor ini ya mungkin ada hukum jera lah untuk dia, biar dia untuk kedepannya tuh nggak sembarangan lagi. Mungkin nggak cuma sama saya ya, nanti ke depannya mungkin sama teman-teman yang lain, mungkin dia melakukan hal yang sama. Kalau saya nggak ngelaporin ini ya bisa aja, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin nanti setelah saya bikin laporan ini, semoga dia bisa jadi lebih baik lah ke depannya. Karena kejadian ini tak hanya menyeret nama Eza, melainkan mantan istrinya Eca juga dibasti. Pasalnya ia harus menghubungi pihak Elrian secara pribadi untuk meminta maaf dan agar mencabut laporan polisi tersebut. Namun karena Eza menantang Elrian, laporan tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Enggak ada, dia juga dari pihak sana nggak ada minta damai. Jadi cuma hanya minta maaf aja. Iya minta maaf, tapi kalau lo mau laporin gue ya nggak apa-apa kata gitu. Kayaknya minta maaf juga ya? Iya minta maaf kalau udah terjadi hal yang kayak gini lah di luar dari dugaan dia. Jadi dia minta maaf, terus dia juga minta kalau kasus ini jangan dinaikin. Iya, kalau saya tuh lebih yang mengingatkan lah, hati-hati mungkin. Jadi jangan sembarangan untuk mukul orang gitu, jangan emosian, jangan gampang emosian lah jadi orang. Akankah laporan polisi Elrian ini menjadi awal hancurnya karir Eza Gionino? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So tetap di Celebrity Fresh.